Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk entry jurnal ya dari Tangaya Konveksi. Sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan dokumen transaksi nomor 30 ya, di mana untuk dokumen nomor 30 ini adalah voucher kas kecil. Jadi dokumen yang ke-30 ini tidak perlu dicatat karena metode yang kita gunakan adalah sistem dana tetap, sehingga pada saat adanya pengeluaran kas kecil ini nanti akan dicatat pada saat adanya pengisian dana kas kecil oleh Cashin Bank. Oke, sekarang lanjut ke dokumen transaksi nomor 31. Oke, untuk dokumen nomor 31 di sini ada laporan produk selesai. Artinya ada laporan terselesaikannya produk proses atau terselesaikannya pembuatan produksi ini ya. Dimana untuk laporan produk selesai ini adalah pemesanan dari toko Rizky ya, dimana untuk pesanan TK021 jumlah yang dipesan adalah 575. Jadi karena ini sifatnya baru hanya laporan produk selesai, maka untuk dokumen nomor 31 ini tidak perlu kita catat. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 32. Nah, untuk dokumen transaksi nomor 32 ini ada kaitannya dengan dokumen transaksi nomor 31. Jadi dokumen transaksi nomor 31 ini adalah laporan produk selesai. Sedangkan dokumen transaksi nomor 32 ini adalah total biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi produk sebanyak 575 pesanan ini ya. Nah, untuk memproduksi 575 setel ya, di sini menghabiskan total biaya produksi itu sebesar 91.719.500. Nah, total biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku ya. Di sini ada biaya tenaga kerja langsung, ada BOP di sini atau biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku di sini menghabiskan sekitar 27.500.000, kemudian ada 4.900.000, ada 12.542.500. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung di situ ada 18.400.000 dan 10.400.000, sedangkan BOP-nya itu adalah 40% dari nilai ini. Jadi untuk BOP-nya itu 11 juta dan 6.977.000. Nah, perhatikan di sini untuk biaya bahan baku yang pertama yang 27.500.000, kemudian 18.400.000 BTKL, kemudian BOP 11 juta. Ini sudah kita catat di dalam jurnal penutupan pada saat di awal jurnal di jurnal umum ini. Jadi untuk yang pertama ini ya, untuk biaya bahan baku yang 27.500.000, kemudian BTKL 18.400.000, BOP 11 juta, ini sudah kita catat di jurnal pertama. Ya, perhatikan di sini untuk good in process atau barang dalam proses biaya bahan baku 27 juta ini sudah dimasukkan, kemudian ini pun sudah 18 juta, kemudian BOP 11 juta di sini juga sudah dicatat. Kemudian untuk biaya bahan baku yang kedua yang 4.900.000 dan 12.542.500 ini pun sudah dicatat pada dokumen transaksi nomor nomor berapa nih? 14, 12 berarti 16 ya. Dokumen atau bukti transaksi nomor berapa ini? Ini sudah kita catatkan yang ini. Kita lihat di sini. Untuk dokumen transaksi yaitu ya nomor ini tanggal berapa ini? Ya tanggal 2 yo. Jadi untuk yang biaya bahan baku untuk yang 4.900.000 dan 12.542.500 ini sudah kita catat di dokumen transaksi nomor 2, yaitu pada saat adanya permintaan pemakaian bahan baku. Ini sudah kita catat. Kemudian yang biaya tenaga kerja langsung yang 10 juta ini pun sudah kita catat di dokumen transaksi nomor 7, yaitu pada saat alokasi biaya gaji ya untuk biaya tenaga kerja langsung ke dalam barang dalam proses biaya tenaga barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Ini sudah kita catat juga yang ini. Artinya dari kartu harga pokok pesanan nomor 32 yang belum kita catat ini hanya BOP yang 6.977.000. Ini belum kita catat atau belum kita alokasikan ke BOP yang dibebankan, sehingga jurnal yang nomor 32 ini kita hanya menjurnal untuk yang BOP yang 6.977.000 ini.
Oke, jurnal untuk mencatat adanya BOP yang dibebankan di situ. Maka otomatis di sini oke kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal 20 ya. Tanggal 18 ya. Ini untuk dokumen yang produk jadi. Kita mengikuti tanggalnya yang produk jadi ini. Oke, tanggal 18, nomornya juga kita gunakan untuk yang ini ya, 02. Kemudian jurnal untuk mencatat adanya BOP ini yang dibebankan itu adalah wages and salaries pada BOP yang dibebankan. Oke, seperti itu tuh jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua adalah untuk mencatat adanya total biaya produksi ini. Nah, total untuk mencatat adanya biaya produksi untuk memproduksi 575 setel ini, maka otomatis adanya terselesaikannya produk jadi ini otomatis akan menambah nilai persediaan produk jadi. Sehingga jurnalnya di sini adalah finish good inventory pada good in process raw material expense, good in process direct wages and expense, dan good in process factory overhead cost. Oke, untuk jumlahnya sendiri, untuk yang good in process raw material expense ini kita ambil dari total biaya bahan baku ini, yaitu 44 juta ya, 44 juta 942.000. Kemudian yang good in process direct wages and salaries ini, direct wages expense ini kita ambil dari total BTKL ini, yaitu 28.800.000. Dan untuk yang barang dalam proses biaya overhead pabrik ini kita ambil dari total BOP ini, yaitu 17.977.000. Sehingga total di sini, total untuk finish good inventory adalah 91.719.500 sesuai dengan total biaya produksi yang tercatat di kartu harga pokok pesanan ini. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 32. Sekarang kita masuk untuk dokumen transaksi nomor 33. Oke, di sini ada surat order produksi ya, ada order produksi untuk jumlah pesanan sebanyak 200 setel di sini. Nah, kemudian di sini dari surat order ini karena hanya sekedar order, baru order, maka ini tidak perlu kita catat surat order ini. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen nomor 34. Oke, dokumen nomor 34 ini berhubungan dengan dokumen nomor 33. Jadi pada saat dokumen nomor 33 ini, tanggal 19 Desember ini ada order yaitu 200 setel. Kemudian tanggal berikutnya, tanggal 19, tanggal yang sama di bukti nomor 34, ini untuk memproduksi order di dokumen nomor 33, ini kita ada permintaan untuk pemakaian bahan baku. Nah, untuk permintaan bahan baku di sini diminta untuk nama barang Oxford itu jumlahnya 85 kg dan untuk yang Pharmatek 85 kg serta bahan penolong itu sebesar 750. Dari adanya bukti permintaan pemakaian bahan baku yang pertama ini akan kita catat di jurnal umum ya, di jurnal umum untuk mencatat adanya permintaan bahan baku ini. Oke, jurnal yang akan kita catat di sini untuk mencatat adanya permintaan pemakaian bahan baku. Yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya tadi sesuai tanggal yang data tanggal 19. Kemudian nomornya adalah 03 BPPB 12. Lalu kemudian jurnal yang akan kita gunakan. Perhatikan sini. Untuk nama barang Oxford dan Pharmatek ini kita jadikan satu untuk barang dalam proses biaya bahan baku. Dengan nama akun adalah good in process raw material expense. Kemudian untuk bahan penolong ini kita gunakan akun actually factory overhead cost atau biasa disebut dengan BOP yang sesungguhnya. Kemudian untuk sisi kreditnya sendiri otomatis adanya pemakaian barang untuk barang dalam proses, maka otomatis akan mengurangi nilai persediaan bahan baku dan mengurangi nilai persediaan bahan penolong situ. Oke, untuk masing-masing total jumlahnya di sini. Untuk yang biaya bahan baku di sini kita jumlahkan untuk yang 2 juta dan 3 juta ini. 2 juta 40 ditambah 3 juta 655.000. Total biaya bahan baku di sini adalah sebesar 5 juta 655.000, sedangkan untuk bahan penolongnya atau actual factory overhead cost itu adalah 750. Oke, sehingga untuk sisi kreditnya pun sama. Ini kita masukkan dengan jumlah yang sama, yaitu untuk raw material inventory adalah 5.665 dan 750 untuk komponen inventory. Oke, itu untuk yang dokumen transaksi nomor 34.
Kemudian setelah kita masukkan atau kita catatkan sebagai permintaan atau pemakaian bahan baku untuk masuk dalam barang dalam proses, di sini akan kita masukkan juga untuk pengurangan atas nilai persediaan, karena adanya pemakaian bahan baku otomatis akan mengurangi persediaan bahan bakunya. Oke, untuk mencatat adanya pengurangan persediaan bahan baku, kita masuk ke kartu persediaan di sini. Yang pertama, kita akan coba masukkan ke Oxford. Oke, Oxford di sini perhatikan, di sini digunakan masukkan tanggalnya dulu, jangan lupa ya. Kemudian ini adalah pesanan TK02. Oke, karena adanya pemakaian maka kita masuk ke kolom out. Oke, kolom out di sini ada pemakaian untuk Oxford itu sebanyak 85 kg dengan harga satuannya adalah 24.000, sehingga total nilai pemakaian adalah 2.040.000. Oke, 85 kg ini adalah pemakaian untuk persediaan dengan harga satuan 24.000, sehingga untuk persediaan yang 85 unit dengan harga satuan 24.000 ini habis. Sehingga per tanggal 19 nilai persediaan untuk Oxford itu adalah 250 dengan harga satuan 25.000, sehingga totalnya adalah 6.250.000 ya. Jadi seperti itu. Karena yang dipakai adalah untuk persediaan bahan baku yang 24.000, maka kita gunakan yang ini. Oke, lalu selanjutnya untuk yang Pharmatek, kita masukkan untuk pengurangan atas bahan baku Pharmatek. Sama seperti di atas tadi, kita masukkan tanggal, kemudian keterangan dan deskripsinya di sini untuk nomor invoice-nya. Oke, kemudian karena pemakaian bahan baku kita masuk ke kolom out. Di sini digunakan untuk Pharmatek itu sebanyak 85 kg sama dengan harga satuan yaitu 43.000, sehingga totalnya di sini adalah 3.655.000. Oke, untuk pemakaian 85 kg ini adalah pemakaian atas persediaan yang 375 kg ini, sehingga 375 kg digunakan 85 sekarang menjadi 290 kg dengan harga satuan di situ 43.000, totalnya sekarang menjadi 12.470.000. Sehingga untuk yang persediaan 400 ini utuh karena tidak terpakai. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 34. Sekarang kita masuk untuk dokumen transaksi nomor 35. Oke, di sini ada voucher kas kecil ya. Kita lewatin saja karena sistem dana tetap yang kita gunakan. Oke, kemudian yang nomor 36 di sini ada bukti kas keluar. Di sini dikeluarkan 8.800.000 untuk membayar perhitungan gaji dan upah untuk minggu ketiga. Oke, perhatikan di sini untuk adanya pengeluaran kas karena untuk membayar gaji atau perhitungan gaji ini pada umumnya biasanya harusnya ada perhitungan untuk jumlah jam kerja. Sehingga untuk perhitungan jam kerja itu harus kita catat di dalam jurnal umum. Karena di sini tidak ada, maka kita tetap akan catat untuk perhitungan jam kerjanya. Oke, di sini jumlah yang dibayar adalah 8.800.000. Oke, pertama untuk mencatat adanya perhitungan jam kerja yaitu totalnya adalah 8.800.000. Ini akan catat di jurnal umum. Akan kita catat di jurnal umum. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 22 ya, kemudian nomornya di situ adalah 07 BKK. Jurnal untuk mencatat adanya perhitungan jumlah jam kerja ini akan kita catat sebagai gaji dan upah atau wages and salaries. Sedangkan kreditnya karena ini belum dibayar ya, sebelum kita masuk ke dalam bukti kas keluar karena belum bayar maka masih menjadi hutang gaji atau wages and salaries payable. Kemudian dari adanya perhitungan jam kerja atas adanya gaji ini atau gaji dan upah ini, maka kita akan alokasikan gaji dan upah ini ke dalam barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, yaitu jurnalnya good in process direct wages expense pada wages and salaries. Jadi beban ini kita alokasikan ke barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Oke, masing-masing jumlahnya di sini. Untuk jurnal yang pertama dan kedua nilainya sama yaitu 8.800.000. Oke, setelah kita mencatat adanya perhitungan jam kerja ini, baru kita akan masukkan bukti kas keluar ini ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, untuk mencatat adanya pengeluaran kas ini yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya, kemudian nomor buktinya di sini 07 BKK, keterangannya adalah untuk membayar gaji minggu ketiga bulan Desember.
Oke, di sini kita mengeluarkan gaji, mengeluarkan cash in bank itu sebesar 8.800.000. Oke, 8.800.000 karena di sini untuk membayar gaji karyawan bukan untuk membayar hutang dagang, maka kita masuk kolom order. Oke, di kolom order ini akun yang kita gunakan adalah wages and salaries payable. Dengan kode akun di situ masih sama dengan di atasnya, yaitu 21102. Jumlahnya adalah 8.800.000. Oke, itu dokumen transaksi nomor 36. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 37. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 37 di sini ada bukti kas masuk, yaitu ada pelunasan piutang. Berarti adanya pelunasan piutang ini akan kita catat yang pertama di jurnal penerimaan kas. Kemudian setelah kita catat di jurnal penerimaan kas, maka otomatis adanya pelunasan piutang ini akan masuk ke buku besar pembantu piutang. Ya, jadi adanya pelunasan piutang ini akan mengurangi nilai piutang terhadap toko Sinar Jaya, itu akan dicatat di buku besar pembantu piutang. Oke. Sekarang kita masukkan dulu di jurnal penerimaan kas, cash receipt journal ya, masuk ke cash receipt journal. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 21, di situ nomornya adalah 05 BKM, keterangannya adalah pelunasan piutang dari toko Sinar Jaya. Oke, di sini kita menerima 64.250.000 dari jumlah piutang, dari jumlah piutang sejumlah. Jadi kita menerima 64.250.000 itu dari jumlah piutang. Nah, untuk mengetahui berapa nilai piutang atas nama toko Sinar Jaya, di sini untuk pelunasan tanggal 10 Desember. Berarti ini bisa kita lihat di buku besar pembantu piutang atas nama toko Sinar Jaya. Kita lihat di toko Sinar Jaya ini transaksi terjadinya piutang tanggal 10 itu jumlahnya berapa. Oke, di sini ternyata jumlahnya untuk penjualan tanggal 10 itu muncul piutang sebesar 74.250.000. Nah, jumlah 74.250 ini akan kita masukkan di jurnal penerimaan kas di kolom receivable sebesar 74.250. Oke, dari jumlah piutang sebesar 74.250 kita hanya menerima 64.250. Di sini ternyata dikurangi dengan uang muka. Jadi sebelumnya ternyata kita menerima uang muka ya sebesar 10 juta. Nah, uang muka sebesar 10 juta ini akan kita catat di kolom order sebagai pendapatan DP atau pendapatan uang muka. Ya, dengan kode akun di sini sama, yaitu 21105, totalnya adalah 10 juta. Sehingga 64.250 ditambah dengan 10 juta itu nilainya sama dengan jumlah nilai piutangnya. Oke. Lalu setelah kita catat penerimaan atas pelunasan piutang ini, yaitu sebesar 74.250, ya, piutang sebesar 74.250, maka piutang ini akan kita posting ke dalam buku besar pembantu piutang. Oke, perhatikan di sini untuk account receivable sebesar 74.250 ini ada di sisi kredit, maka ini akan kita posting atau akan kita pindahkan ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Sinar Jaya, itu nanti di sisi kredit. Oke, kita masukkan tanggalnya masih tanggal 31, keterangannya adalah penerimaan piutang. Oke, tadi untuk piutang sejumlah 74.250 ada di sisi kredit. Kita masukkan di sisi kredit seperti ini. Oke, lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo piutang 74.250 tanggal 21 ada pelunasan. Oke, karena debit ketemu kredit kita kurangi di sini. Sehingga per tanggal 21 piutang atas nama toko Sinar Jaya itu sudah selesai atau lunas seperti itu. Oke, itu dokumen nomor 37. Oke, sekarang kita masuk dokumen nomor 38. Oke, dokumen nomor 38 di sini ada faktur ya. Ada faktur kopinya PD Berkat Abadi. Sini, oke, PD Berkat Abadi. Ini adalah faktur pembelian. Jadi pembelian secara kredit. Oke, adanya faktur atau pembelian secara kredit ini akan kita catat di jurnal pembelian. Yang pertama, kedua, itu akan kita catat di kartu persediaan. Ya, kartu persediaan khususnya adalah persediaan bahan baku. Oke, sekarang kita catat dulu. Tahapan pertama kita catat di jurnal pembelian atau purchase journal di sini. Kita masukkan tanggalnya adalah tanggal berapa ini? Tanggal 22. Oke, kemudian nomornya di sini adalah 229. Keterangannya adalah kita membeli barang kepada PD Berkat Abadi. Oke, di sini untuk raw material inventory-nya kita ambil dari total penjualan 8.700.000, kemudian VAT in-nya kita ambil dari PPN 10% ini. Kemudian total hutang dagangnya itu penjumlahan dari raw material inventory dan VAT in, atau bisa juga mengambil dari kolom total ini yaitu
Oke, dari pencatatan munculnya piutang dari transaksi pembelian secara kredit, maka untuk nilai hutang dagang sebesar 9.570.000 ini akan kita posting ke dalam buku besar pembantu utang atas nama PD Berkat Abadi. Perhatikan, account payable ada di sisi kredit. Berarti kita masuk ke buku besar pembantu utang. Yang pertama atas nama PD Berkat Abadi, berarti yang ini. Oke, kita masukkan. Kemudian di sini keterangannya adalah pembelian. Tadi untuk account payable ada di sisi kredit, yaitu sebesar 9.570.000. Oke, sekarang kita masuk kolom saldo. Sebelumnya saldonya habis karena ada pelunasan, kita melunasi utangnya per tanggal 22 kita membeli barang secara kredit, sehingga per tanggal 22 ini kita mempunyai saldo hutang sebesar 9.570.000 rupiah. Oke, itu jurnal yang pertama dan kedua, yaitu mencatat adanya pembelian kreditnya di jurnal pembelian, kemudian mencatat adanya munculnya hutang, kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang. Kemudian yang terakhir adalah mencatat adanya penambahan atas barang bahan baku ini. Ya, kita membeli bahan baku yaitu lakos di sini sebanyak 100 kg. Adanya pembelian ini otomatis akan menambah persediaan bahan bakunya. Kita masuk ke kartu persediaannya, kita masuk ke jenis barang lakos, berarti yang ini. Oke, kita masukkan di sini untuk lakosnya yaitu tanggal 22. Yang pertama masukkan nomornya 229. Keterangannya adalah pembelian bahan baku. Oke, karena pembelian kita masuk kolom in. Ya, di sini kita membeli 100 kg dengan harga satuan adalah 87.000. Totalnya di sini adalah 8.700.000. Oke, kita masuk ke sini. Sebelumnya itu ada persediaan bahan baku yaitu 135 kg dengan harga satuan 86.500, kemudian 400 kg dengan harga satuan 87.000 rupiah. Kemudian di sini kita ada pembelian tanggal 22, harga pembeliannya, harga satuannya adalah 87.000 rupiah. Ini sama dengan persediaan yang 400 kg ini, sehingga yang 400 ini akan kita tambahkan dengan yang 100 kg yang kita beli tanggal 22 ini. Sehingga untuk yang persediaan 135 ini utuh, ya tidak ada penambahan. Yang 400 ini karena ada pembelian 100 unit lagi, maka 400 ditambah 100 itu didapat 500 kg dengan harga satuannya sama yaitu 87.000 rupiah. Seperti itu. Oke, itu untuk dokumen nomor 38 selesai. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 39. Nah, di dokumen nomor 39 di sini ada faktur penjualan. Oke, untuk faktur penjualan kepada toko Yulinda yaitu penjualan secara kredit. Dari adanya transaksi penjualan secara kredit, maka otomatis ini akan kita catat di jurnal penjualan yang pertama. Kemudian yang kedua akan kita catat di buku besar pembantu piutang atas nama toko Yulinda. Ya, kemudian yang selanjutnya akan kita catatkan harga pokok dari barang yang kita jual ini, yang kita lihat nanti di dokumen nomor 40 ini. Oke, yang pertama kita catat dulu untuk penjualannya. Kita masuk ke jurnal penjualan atau sales journal di sini. Kita masukkan tanggalnya di situ tanggal 22 masih. Nomornya adalah 014 FV. Di sini kita jual kepada toko Yulinda. Oke, kita masukkan di sini dengan nilai penjualan, kita masukkan total penjualan ini ke dalam kolom sales of finished inventory. Kemudian PPE-nya kita ambil di PPN keluaran ini untuk fade out-nya, sehingga total piutang muncul atas nama toko Yulinda adalah 39.600. Oke, atas munculnya piutang kepada toko Yulinda, otomatis ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Yulinda. Di sini untuk di jurnal penjualan, account receivable ada di sisi debit 39.600, ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Yulinda. Oke, di sini kita masukkan tanggalnya 22, keterangannya adalah penjualan atas pesanan TK020. Oke, tadi untuk penjualan ini sebesar 39.600 ini muncul di sisi debit di jurnal penjualan ini. Oke, muncul di sisi debit, sehingga ya akan kita posting ke buku besar ini di sisi debit. Oke, adanya posting piutang dari jurnal penjualan otomatis akan menjadi saldo piutang kepada toko Yulinda itu sebesar 39.600, sehingga per tanggal 22 kita punya catatan piutang kepada toko Yulinda sebesar
Rp39.600.000. Oke, selanjutnya setelah kita sudah masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang, kita akan masuk ke dalam catatan atau kita akan catat harga pokok barang yang kita jual tanggal 22 ini. Nah, untuk mencari tahu berapa harga pokok barang yang kita jual dari dokumen nomor 39, kita lihat di dokumen nomor 40. Jadi nomor 40 ini ada hubungannya dengan dokumen nomor 39. Jadi nomor 40 ini, dokumen nomor 40 adalah gambaran total biaya produksi atau harga pokok barang yang kita jual di dokumen nomor 39. Nah, untuk mencatat adanya harga pokok barang yang kita jual atau untuk mencatat adanya kartu harga pokok pesanan ini akan kita catat di jurnal umum. Oke, dengan jurnal di sini bunyinya kita masukkan dulu yang tadi nomor 39 itu adalah tanggal 22, keterangannya untuk dokumennya adalah 14 FP. Di sini jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini adalah cost of goods sold pada finished good inventory atau harga pokok pada persediaan produk jadi. Totalnya masing-masing kita ambil dari total yang ini 26 juta untuk debit dan kreditnya. Oke, itu dokumen nomor 40. Oke, sementara cukup ya, kita sampai pada dokumen transaksi nomor 20. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.